dulu ya. Belum. Novi, ya. Astrid, Aini, ya. Almira, Bilkis, Nafisa, Lia, Ziva, Fia, Wulan, Nisa, Hanifa. Udah masuk mana? Sakit. Oh ya, nanti kita doakan semoga Hanifa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, pelajaran kita hari ini kita akan belajar P5 PPRA. P5 PPRA itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam P5 PPRA itu ada banyak tema. Nah, tema yang kita ambil saat ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan topik keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan keberagaman? Sudah tahu atau belum? Keberagaman bermacam, beraneka ragam, bermacam-macam. Indonesia adalah negara yang beragam. Apa maksudnya? Memiliki banyak Budaya. Ya, di Indonesia memiliki banyak kebudayaan, banyak suku. banyak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama. Siswa mampu menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, dan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Di sini guru mempunyai video tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini nanti videonya diperhatikan baik-baik ya, simak baik-baik. Ya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Bagaimana, sudah selesai menyaksikan video ini? Sudah. Apa saja yang kira-kira dapat kamu ambil dari video ini? Berbeda suku, beda agama, bangsa, dan rakyat. Dan di mana? Di Indonesia. Indonesia. Makanya kita punya apa? Semboyan. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya, mencakup suku, bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Ya, jadi keberagaman ini mencerminkan identitas bangsa, memperkaya kehidupan sosial, serta menciptakan harmonisasi antar budaya di seluruh Nusantara. Ya, jadi di Indonesia itu ada banyak suku, ada banyak bahasa, ada banyak adat istiadat dan tradisi. Nah, jumlah dan keanekaragaman suku di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kita punya berapa suku? 1.300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, pulau yang sukunya terbanyak itu ada di mana saja? Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Masuk akal apa tidak? Ya. Kenapa? Karena pulaunya yang lebih luas, yang lebih besar. Karena di Indonesia itu ada berbagai suku, berbagai macam agama, kita juga punya tokoh-tokoh pahlawan yang berasal dari berbagai macam suku dan agama. Contohnya yang pertama, ada siapa ini? Cut Nyak Dien adalah tokoh pahlawan yang berasal dari mana? Dari Aceh dan beragama Islam. Nah, kita lihat di sini ada budaya Aceh, apa namanya? Tari apa? Betul, tari apa? Tari saman. Ya, di sini ada menunjukkan budaya tari saman dari Aceh. Berikutnya, di sini ada pahlawan siapa? Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini berasal dari suku mana? Bugis. Suku Bugis dan beragama
beragama Islam. Nah, di sini ada menunjukkan budaya suku Bugis, apa namanya? Perang sarung. Betul, perang sarung ya. Jadi dua orang berada di dalam satu sarung, kemudian saling berpukulan, saling menyerang. Ya, saling menyerang di dalam satu sarung. Berikutnya ada pahlawan kita siapa di sini? Siapakah Ki Hajar Dewantara? Siapa yang ingat? Bapak Pendidikan Nasional. Betul. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini berasal dari Yogyakarta. Dan beragama Islam. Kalau kita lihat di sini menunjukkan budaya Yogyakarta, apa? Upacara sekaten. Upacara apa? Sekaten. Betul. Ya. Berikutnya, siapa yang tahu ini siapa? Pattimura. Pattimura. Biasanya kalian menemukan pahlawan ini di mana? Di Uang Seribu yang lama, betul, di Uang Seribu. Nah, pahlawan kita Pattimura ini berasal dari Ambon dan beragama Kristen. Nah, di sini menunjukkan budaya Ambon. Apa ini namanya? Bambu apa namanya? Bambu gila yang berasal dari Ambon. Siapakah ini? Raden Ajeng Kartini. Wah, dari namanya saja sudah kelihatan dari mana Raden Ajeng Kartini. Jawa. Dari suku Jawa. Beragama apa beliau? Islam. Di sini ditunjukkan budaya suku Jawa, yaitu Wayang kulit. Berikutnya, siapa ini? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini berasal dari Minangkabau, suku Minang ya. Agamanya apa beliau? Islam. Nah, di sini ditunjukkan upacara adat suku mana? Minang. Suku Minangkabau. Berikutnya ada siapa di sini? Insinyur Soekarno. Siapakah Insinyur Soekarno? Presiden pertama di Indonesia yang memproklamasikan Indonesia. Beliau berasal dari Jawa Timur dan beragama Islam. Di sini ditunjukkan budaya Jawa Timur, yaitu apa? Reok Ponorogo. Nah, itu tadi tokoh-tokoh atau tokoh pahlawan yang ada di Indonesia dengan berbagai macam suku dan agama. Ya, jadi walaupun semuanya tokoh pahlawan, tapi mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Nah, sampai sini sudah mengerti? Ada yang ditanyakan? Oke. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, Bu Ulfa akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok seperti biasa. Ini Bu Guru bacakan kelompoknya ya. Kelompok 1 Astrid, Ulan, dan Via. Kelompok 2 Novi, Nisa, Aini, dan Almira. Kelompok 3 Lia, Bilqis, Nafisa, dan Siva. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, hari ini kita melaksanakan proyek P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik keberagaman budaya di Indonesia. Nah, proyeknya apa? Proyeknya adalah kita dalam satu semester ini akan membuat buku cerita. Membuat apa? Buku cerita. Buku cerita. Buku ceritanya itu berisi tentang apa? Cerita tokoh-tokoh pahlawan yang beragam suku dan budaya dan agama. Jadi setiap 1 bulan sekali kita membuat satu kelompok membuat satu cerita. Nah, nanti kalau sudah 1 semester, nanti dikumpulkan kita akan membuat buku, mencetak buku cerita. Baik, di sini Bu Guru sudah menyiapkan buku-buku yang berisi tentang para pahlawan dan tentang buku suku dan budaya. Nah, di sini misalnya ada
Terus ada buku tentang Pangeran Antasari. Kemudian di sini ada buku tentang Jenderal Sudirman. Nah, ini buku ini dimanfaatkan untuk mencari informasi. Kemudian Bu Guru di sini juga sudah menyiapkan Chromebook, nanti masing-masing kelompok mengambil satu Chromebook. Ya, silakan perwakilan kelompok. Baik, sudah ambil buku semua, sudah ambil Chromebook semua setiap kelompok. Ya, nanti ceritanya ditulis di lembar kertas ini sudah Bu Guru siapkan ya. Nanti jangan lupa di atas ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Ya, bisa? Ya. Bisa. Baik. Sudah selesai semua? Ya. Sudah siap mempresentasikan hasil ceritanya? Baik, dari kelompok 1 silakan maju. Kebangkitan bersama Pangan Bung Tomo dalam Pertempuran Surabaya. Surabaya, 10 November 1945. Kota itu dikepung oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Dalam situasi genting ini, seorang pemuda bernama Bung Tomo muncul sebagai pemimpin yang menggerakkan rakyat untuk bersatu. Ia menyadari bahwa hanya dengan bersatu, rakyat Surabaya dapat. Baik, sudah mendengar hasil dari kelompok 1? Gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Menarik atau tidak? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, berikutnya kelompok 2 silakan maju. Kembanglah janji Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Gajah Mada seorang patih dari kerajaan Majapahit, dikenal sebagai jago yang bertekad menyatukan Nusantara. Suatu hari di tahun 1334 di hadapan raja dan para bangsawan, ia mengucapkan sumpah yang terkenal Sumpah Palapa. Baik, sudah mendengar cerita dari kelompok 2? Ya. Bagaimana ceritanya? Bagus. Bagus ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, berikutnya silakan kelompok 3 membacakan ceritanya. Bersatu di tengah perbedaan kisah Pangeran Diponegoro. Di sebuah desa kecil di Jawa tahun 1825, rakyat hidup dalam ketidakpastian. Penjajahan Belanda menindas memecah belah rakyat dengan kebijakan yang kejam, namun ada satu hal. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita kelompok 3? Bagus. Menarik? Menarik. Terima kasih. Silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, bulan ini kita sudah menyicil dapat berapa cerita kita? 3 cerita, satu kelompok 1 cerita. Nah, nanti ketika sudah terkumpul selama 1 semester, kita akan cetak menjadi buku cerita. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Kebudayaan. Keragaman Budaya yang ada di Indonesia. sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu jua. Bagaimana perasaan kali ini? Happy.